Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengadministrasian, pengolahan, dan penyampaian hasil data dari DCM atau daftar cek masalah. Simak videonya ya teman-teman. Stay tune sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya nih adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Kenapa? Pilek. Oh iya ya, sekarang lagi musimnya pilek, demam ya teman-teman semua. Harus jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa banyakin minum air putih. Oke. Nah, teman-teman, di sini Kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, Kakak Fitria Novita Adiela dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, teman-teman di sini semester berapa? Semester 3. Oke, semangat terus ya teman-teman belajarnya. Kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti need assessment ini. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengikuti need assessment dengan instrumen DCM, yaitu daftar cek masalah. Nah, teman-teman, tujuan dari DCM ini ialah untuk mempermudah individu mengungkapkan masalah yang sedang atau yang dialaminya. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Sudah paham? Oke, kalau teman-teman sudah paham, Kakak di sini juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa data yang nantinya akan didapatkan ini datanya bersifat rahasia. Jadi, hanya Kakak yang mengetahui data tersebut. Jadi, Kakak minta kepada teman-teman semua untuk mengisi dengan jujur atau mengisi DCM ini dengan keadaan yang teman-teman alami, keadaan yang sedang teman-teman alami. Oke teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah siap untuk mengerjakannya? Oke, kalau teman-teman semua sudah siap, Kakak akan mulai dengan terlebih dahulu membagikan lembar jawabannya ini. Sudah dapat semua teman-teman lembar jawabannya? Kakak di sini ingin menjelaskan atau menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian dari DCM ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus mengisi identitas terlebih dahulu. Di lembar jawaban itu ada nama, jenis kelamin, semester, hari, dan tanggal. Jadi, pada kolom nama ini teman-teman isi dengan nama lengkap atau teman-teman isi dengan nama panjang teman-teman. Kalau istilah kita ya teman-teman, nama panjang. Jadi misalkan namanya Fitria Novita Adiela, jadi teman-teman isinya Fitria Novita Adielahnya, jangan teman-teman isi Fitria Novita gitu ya teman-teman. Di bagian jenis kelamin, perempuan atau laki-laki diisinya. Nah, di bagian semester, teman-teman semester berapa tadi? Ya, semester 3. Jadi ditulis dengan semester 3. Hari atau tanggalnya, harinya hari sekarang dan tanggalnya pun sama teman-teman, tanggal sekarang.
bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kan kakak membagikan 50 pernyataan yang teman-teman harus isi dengan cara menceklis. Ingat teman-teman, jadi cara mengerjakannya ini dengan menceklis pada kolom iya atau tidak. Apabila pernyataan yang ada di dalam ini dirasakan oleh teman-teman semua, maka teman-teman checklist di di kolom ya. Tapi apabila teman-teman tidak merasakannya atau tidak sedang mengalaminya, maka teman-teman checklist di kolom tidak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, iya benar. Jadi mengisinya di checklist dan pada kolom iya atau tidak. Kalau dirasa teman-teman sedang mengalami nih, maka di checklist dia. Kalau tidak mengalami, checklistnya pada tidak gitu. Nah, apakah teman-teman sudah memahaminya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah paham. Kakak beri waktu 90 menit untuk mengisi jawaban ini ya teman-teman. Sebelum mengisi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih demi kelancarannya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Oke teman-teman semua, waktu pengisiannya sudah habis. Kakak akan mengambil lembar jawabannya ya. Oke teman-teman, lembar jawabannya sudah ada di kakak nih. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya. Nanti kita bertemu lagi di minggu besok dengan hasil NEET Assessment ini ya teman-teman. Nah teman-teman, nantinya dari hasil NEET Assessment ini akan ada beberapa program untuk membantu teman-teman semua keluar dari permasalahan yang sedang teman-teman alami. Nah, apakah teman-teman bersedia untuk membantu programnya? Oke, baiklah. Berarti minggu besok kakak akan datang ke sini lagi untuk mengumumkan atau memberitahu tentang hasil dari NEET Assessment ini ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana sih pengolahan data di dalam DCM tersebut? Nah, pengolahan data atau analisis data dalam daftar cek masalah ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada analisis data individu dan ada analisis data kelompok. Nah, analisis data individu terlebih dahulu ya teman-teman yang kita bahas. Nah, nanti akan ada tabel mengenai analisis data dan bagaimana sih cara untuk mendapatkan hasil dari DCM tersebut. Nah, teman-teman, pada tabel yang ada di samping tersebut, di situ ada tabel analisis data individu. Jadi responnya itu inisialnya adalah AL. Format tabelnya seperti yang ada di atas ya teman-teman. Ada bidang masalahnya, kesehatan. Jadi semua bidang masalahnya kita masukkan ke dalam tabel itu.
dengan rumus NM per N dikali 100. Nah, NM ini jumlah item pernyataan yang menjadi aspek masalah pada satu aspek. Contoh, nah di bawah nih ada contohnya kan teman-teman. Pada lembar jawaban, nomor pernyataan DCM pada aspek kesehatan yang di checklist di bagian ya adalah nomor 3 dan 4. Jadi AL ini di bidang kesehatan itu dia checklist yang pada bagian ya itu di nomor 3 dan 4. Maka itu adalah nilai NM-nya per N. Nah, N itu ialah jumlah item pernyataan pada satu aspek. Di sini saya membuat item pernyataan pada setiap aspeknya hanya 5. Jadi 2/5 dikali 100 sama dengan 40%. Begitu teman-teman cara menghitung tabel analisis data individu. Namun misalkan jika teman-teman jumlah pernyataannya itu 10, berarti N-nya itu 10 ya teman-teman. Nah, pada tabel yang di atas ini teman-teman, tabelnya berisikan tentang aspek masalah. Nah, jadinya per item pernyataan itu maksudnya kan di dalam satu aspek masalah itu satu aspek masalah seperti kayak kesehatan gitu. Nah, itu tuh kan ada 5 pernyataan. Nah, kita menganalisis data kelompoknya dari per item pernyataan. Nah, pada tabel di atas ini yang berstabilo warna kuning, teman-teman, itu tertuliskan sangat bermasalah. Kenapa? Karena pada aspek kesehatan yang di nomor item keempat itu banyak sekali dipilih atau respondennya banyak, yaitu berjumlah 7 orang. Sehingga presentasinya itu tertinggi, yaitu 70%. Nah, gimana cara tahu kita atau cara menghitung analisis kelompok namun per item pernyataan? Nah, di bawahnya ada rumus kan teman-teman, di bawah tabel itu, yaitu MM dibagi M dikali 100. Nah, MM itu artinya ialah jumlah responden yang bermasalah pada satu item pernyataan masalah. Sedangkan yang M itu jumlah semua responden yang diteliti. Misalkan kita menelitinya pada yang nomor 1 ya teman-teman, di item pertama nomor 1 yang ngejawab itu kan NF sama ada AP. Jadi MM-nya itu atau jumlah responden yang bermasalah pada item pernyataan nomor 1 itu kan 2 orang, jadinya 2 per M tadi itu jumlah semua responden yang diteliti. Karena tadi kita menelitinya 10 orang saja, jadi dimasukkan 10. Jadi 2/10 dikali 100, hasilnya 20%. Nah, 20% itu termasuk ke dalam C, artinya cukup bermasalah. Begitupun seterusnya teman-teman, cara menghitung ke item pernyataan 2, 3, dan 4 sampai seterusnya itu sama caranya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke analisis data kelompok namun per aspek masalah. Nah, di tabel yang ada di atas ini teman-teman, itu kan ada aspek masalah tentang kesehatan dan sosial. Kita contohinnya 2 aja ya teman-teman, namun cara hitungnya sampai aspek muda-mudi atau aspek penghidupan keluarga, penghidupan beragama itu sama saja. Kita di sini hanya mencontoh 2 saja ya teman-teman, pada aspek kesehatan dan aspek sosial. Nah, di aspek kesehatan dan sosial ini memiliki rumus NM dikali MN dibagi N dikali M. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa baca di sini ya teman-teman tentang apa itu MN, apa itu N, apa itu M gitu ya. Nah teman-teman, NM itu jumlah pernyataan terberat berdasarkan responden. Nah contohnya pada tabel yang ada di atas itu kan pada aspek kesehatan itu yang terberatnya hanya di nomor 4, yaitu jumlahnya 7 orang. Jadi misalkan nih teman-teman, dalam aspek
kesehatan ini yang paling besarnya itu ada berapa? Kan kalau yang di data ini ada 7, yang paling besarnya 7, tapi hanya ada 1. Jadi di situ di NM-nya itu ialah 1. Tapi kalau teman-teman menemukan data teman-teman itu yang paling besar, misalkan 7-nya ada 2 di nomor 2 dan 4, maka NM-nya itu atau jumlah pernyataan terberatnya itu berarti ada 2, teman-teman. Nah, selanjutnya pada MN itu jumlah respon di pertanyaan terberat. Tadi, kalau di sini kan jumlah respon pertanyaan terberatnya 7. Nah, itu berarti 1 dikali 7 dibagi N, jumlah semua item per aspek. Tadi kan sudah kita ketahui ada 5 per itemnya. Dan yang M-nya itu jumlah semua responden yang diteliti. Tadi jumlah responden yang ditelitinya itu kan ada 10, jadi 5 dikali 10, sehingga rumusnya itu jadinya 1 dikali 7 dibagi 5 dikali 10 dikali per 100 sama dengan 14%. Nah, jadi pada tabel, oke, sebentar teman-teman, next tabel. Nah, pada tabel hasil analisis per aspek masalah itu di kesehatan itu ada 14% atau cukup bermasalah. Nah, teman-teman, cara untuk menghitung pada aspek sosial, aspek karir, belajar, nah itu sama saja teman-teman menghitungnya dengan rumus yang tadi, rumus item per aspek masalah. Nah, teman-teman, terlihat nih setelah kita analisis per aspek masalahnya ini, terlihat bahwasannya per aspek-aspek masalah yang dialami oleh mahasiswa semester 3 ini cukup bermasalah. Setelah kita selesai menganalisis data per individu maupun per kelompok, nah kita membuat grafik tentang daftar cek masalah ini atau grafik analisis data kelompok. Nah, dibuat aspek seperti yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, itu terlihat sekali aspek yang paling tinggi yang banyak dialami, cukup dipermasalahin oleh oleh mahasiswa semester 3 itu pada aspek muda dan mudi. Nah, kelihatan kan teman-teman dari atas ini di grafiknya itu pada aspek muda dan mudi itu lebih tinggi dari aspek-aspek yang lainnya. Kemudian disusul oleh aspek karir, ada aspek sosial dan belajar. Nah, gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada yang masih ingat dengan kakak? Iya, benar sekali Kak Fitria. Oke, sesuai dengan perjanjian kita pada minggu kemarin, kakak di sini akan menyampaikan hasil data yang telah kakak olah. Oke, teman-teman semua, nantinya dari hasil data ini akan ada beberapa hal yang harus kita jalankan atau ada beberapa program yang harus kita jalankan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang teman-teman alami. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil data yang telah kakak olah ini, DCM ini hasilnya cukup bagus di kelas ini. Jadi pada semester 3 ini, pada mahasiswa semester 3 ini hasil permasalahannya cukup bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Oke teman-teman, di sini kakak mau nanya nih, apakah teman-teman bersedia untuk menjalankan program tersebut? Programnya seperti apa ya teman-teman? Jadi nantinya akan ada beberapa program yang kita jalankan, seperti akan adanya bimbingan kelompok. Nah teman-teman, di sini tidak perlu takut ya, karena bimbingan kelompok ini kayak kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrolin tentang permasalahan yang
banyak atau familiar nih di kalangan mahasiswa untuk menemukan solusinya. Jadi, apakah teman-teman bersedia untuk mengikutinya? Bersedia. Alhamdulillah jika teman-teman semua bersedia. Sekali lagi teman-teman, kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti tes ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Setelah kita menganalisis dan kita mendapat data tentang aspek permasalahan dalam mahasiswa semester 3 ini, kemudian langkah selanjutnya ialah kita membuat program BK. Nah, teman-teman, program BK yang telah dibuat berdasarkan permasalahan dari mahasiswa semester 3 ini, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman, di situ ada bidang layanannya 4: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, teman-teman, saya sambil lihat di HP ya teman-teman, untuk menjelaskan tentang program BK ini. Nah, di bidang pribadi ada 3 layanan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu tujuan layanannya itu mahasiswa mampu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan dirinya sendiri, karena dari data DCM atau dari pernyataan DCM itu, rasa percaya diri yang dialami mahasiswa semester 3 ini cukup bermasalah ya teman-teman, atau rasa percaya dirinya ini kurang gitu. Nah, sehingga kita membuat program yang bertujuan untuk mahasiswa ini mampu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan dirinya sendiri. Nah, apa kegiatannya? Kegiatan layanannya itu layanan dasar dengan strategi layanan, yaitu mengadakan bimbingan kelompok. Sasarannya tentunya mahasiswa semester 3 ini, dan materinya adalah love yourself, nothing imperfect. Jadi materi yang dipilih ini atau materi yang diangkat pada bimbingan kelompok ini akan bertemakan tentang topik tugas, yaitu topik dari saya sendiri atau dari pimpinan kelompok ini nanti, yang bertemakan love yourself, nothing imperfect. Artinya cintai diri karena tidak ada yang tidak sempurna. Nah, metode yang digunakan ini diskusi, kayak tanya jawab, kayak bimbingan kelompok seperti biasanya teman-teman, dengan media video, nanti akan memakan video dan PowerPoint gitu tentang mencintai diri. Selanjutnya ada pada memiliki pola hidup sehat. Nah, yaitu dengan layanan dasar sama bimbingan kelompok dengan bertemakan tips pola hidup sehat. Sama seperti yang tadi, diskusi, tanya jawab, video, dan PPT ya teman-teman. Selanjutnya pada yang ketiga, yang di bidang pribadi, yaitu mahasiswa mampu mengatasi permasalahan pribadinya. Kenapa? Karena dari data yang diambil pada mahasiswa semester 3 ini, terdapat satu mahasiswa yang presentasinya ini tinggi teman-teman. Artinya dari semua aspek dia tuh hampir 57%, artinya hampir setengah dari permasalahan itu dialami pada dirinya sendiri. Sehingga dalam tabel ini teman-teman, saya membuat layanan responsif dengan konseling individual. Nantinya mahasiswa yang bermasalah tersebut akan saya kontak ya teman-teman, tidak di depan umum atau diumumkan gitu, akan saya kontak dan diajak untuk konseling individual agar permasalahannya itu kelar gitu kan, atau tidak berkesinambungan ke mana-mana gitu, ke aspek manapun gitu. Nah, metode yang saya gunakan adalah art terapi. Kenapa saya memilih art terapi? Karena dikhawatirkan karena kita baru kenal ya teman-teman, mahasiswi ini tidak terbuka atau tidak mau menceritakan semua keluh kesahnya, sehingga menggunakan metode art terapi ini agar bisa mengungkapkan. Nah,
si klien ini mengungkapkan lewat metode art terapi ini. Tentunya yang dibutuhkannya itu ialah media seni seperti kanvas, cat, kuas gitu teman-teman. Nah, itu pada bidang pribadi. Oke, selanjutnya di bidang sosial ya teman-teman, pada bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini yang pertama ada mahasiswa mampu mengatasi perilaku introvert, karena dari analisis yang dari DCM itu mahasiswa semester 3 ini cukup tidak terbuka dengan lingkungan baru, atau dia tuh lebih merasa nyaman ketika sendiri gitu. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengatasi permasalahan untuk mengatasi perilaku dari introvert itu dengan menggunakan layanan dasar sama bimbingan kelompok dengan temanya tips mengatasi introvert. Namun dalam bimbingan kelompoknya ini kita menggunakan sosiodrama dengan metode skenario. Jadi dalam bimbingan kelompoknya ini kita menggunakan sosiodrama, teman-teman. Selanjutnya ada mahasiswa mampu memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan banyak orang. Karena tidak memiliki pengetahuan tentang adaptasi di lingkungan atau dengan banyak orang, makanya mahasiswa semester 3 itu kebanyakan lebih suka menyendiri. Layanan yang digunakan adalah layanan dasar dengan sama bimbingan kelompok dengan tema cara menyesuaikan diri dengan orang banyak. Metodenya itu dengan diskusi atau tanya jawab aja, nanti akan dibarengi dengan media video tentang penyesuaian diri terhadap lingkungan. Selanjutnya pada bidang belajar ya teman-teman. Nah, di bidang belajar itu teman-teman ada yang pertama ada mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Nah, tujuan dari adanya layanan yang akan diadakan itu ialah memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Ternyata dari data DCM tersebut masih banyak mahasiswa yang belum berani untuk mengemukakan pendapatnya saat perkuliahan berlangsung, seperti untuk menyanggah temannya atau mengkritik. Nah, jadi masih banyak mahasiswa yang belum memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat, sehingga di sini akan ada layanan dasar, yaitu dengan bimbingan kelompok dengan bertemakan tampil berani untuk berbicara. Nah, metode yang digunakan itu diskusi dan tanya jawab. Nah, kenapa nih teman-teman saya menggunakan metodenya diskusi dan tanya jawab? Nah, balik lagi seperti tadi, tujuannya itu agar mahasiswa itu mampu memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat, sehingga di sini saya mengambil metode diskusi dan tanya jawab untuk memancing teman-teman mahasiswa ini untuk belajar sekaligus belajar untuk mengemukakan pendapatnya. Nantinya akan diseling video atau slide tentang tips berani untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya ada mahasiswa mampu membuat catatan perkuliahan yang teratur. Nah, ternyata permasalahan yang kedua pada belajar ini ada mahasiswa itu masih kurang teratur untuk menulis atau membuat catatan-catatan. Sehingga saya membuat program layanan dasar dengan bimbingan kelompok lagi, yaitu pentingnya manajemen tulisan atau catatan dengan metode role play. Jadi nantinya di bimbingan kelompoknya itu akan ada role play, artinya nanti kita memainkan peran gitu teman-teman, kayak bermain role play games gitu, tentang nanti akan ada skenario yang mana ada mahasiswa yang kurang teratur membuat catatan tulisannya, sehingga ketika UTS ataupun UAS mahasiswa tersebut ini mengalami kesulitan untuk belajar atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat UAS, karena tulisan-tulisan yang dia buat itu tidak teratur atau masih acak-acakan gitu teman-teman. Nah, jadi skenario yang akan kita laksanakan pada bimbingan kelompok ini kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya pada bidang abis belajar itu ada karir ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada bidang karir ini
ialah tujuannya itu mahasiswa mampu mengemukakan mahasiswa mampu menentukan cita-cita. Jadi nggak banyak nih dari teman-teman mahasiswa yang ternyata cita-citanya atau masih bingung nih tentang cita-citanya, sehingga akan adanya layanan informasi dalam bimbingan kelompok itu. Nah teman-teman, nantinya metodenya itu dengan diskusi atau tanya jawab dengan media slide atau PowerPoint ada yang berisikan tentang informasi tentang cita-cita. Nah selanjutnya ada pada karir, yang terakhir itu di mahasiswa mampu memilih pekerjaan. Nah pada layanan ini saya menggunakan komponen dukungan sistem, yaitu dengan kolaborasi. Nah baiklah teman-teman, yang di samping ini merupakan tabel dari rancangan program BK yang telah disusun berdasarkan analisis data yang sebelumnya sudah kita analisis bareng-bareng nih teman-teman. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. See you next time. Assalamualaikum.